Deklarasi Siswa Terang Bangsa. Di dalam nama Tuhan Yesus, berikan kepadaku hikmat seperti Daniel, diberikan kepadaku hikmat seperti Yusuf. Dalam nama Tuhan Yesus, sesuai firman-Mu yang berkata, barang siapa kekurangan hikmat, hendaklah ia meminta daripada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, tahun ini kecerdasanku akan dilipat gandakan oleh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, aku akan semakin cemerlang. Di sekolahku, aku akan menjadi saksi Tuhan yang luar biasa. Dalam nama Tuhan Yesus, akan muncul dari hidupku panggilan untuk menjadi generasi Yoel yang penuh dengan api Tuhan dan militan dalam Tuhan. Aku disebut sebagai pelaksana-pelaksana firman. Aku bagian dari pasukan Tuhan yang tangguh pada akhir zaman. Lewat hidupku, pelajar di kota Sion akan mengalami kegerakan rohani yang luar biasa. Aku menerima jaminan masa depanku dari Tuhan sendiri, kalau aku hidup seperti yang Tuhan mau. Demi nama Tuhan Yesus, semua jadi dan genap. Amin, amin, amin. Shalom, puji nama Tuhan. Pagi hari ini ketemu dengan saya Misanti di Devotion Kristen Terang Bangsa. Yuk, siapa mau ikut pagi ini naik kereta bersama Tuhan Yesus? Kalau yang siap mau ikut, yuk semua bagi berdiri. Kita mau puji nama Tuhan ya. Shalom anak-anak, bertemu lagi dengan Miss Wita. Miss Wita berharap anak-anak semua dalam keadaan yang sehat dan juga dalam perlindungan Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita mendengarkan firman, kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di kerajaan surga, mengucap syukur ya Tuhan untuk penyertaan-Mu, untuk kebaikan-Mu di dalam kehidupan setiap kami. Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, berilah kami hikmat-Mu agar kami bisa mengerti apa yang menjadi kehendak dan isi hati-Mu. Terima kasih ya Tuhan, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah anak-anak, untuk devotion pada pagi hari ini, Miss mau menceritakan sebuah ilustrasi tentang kamu berharga di mata Tuhan. Pernahkah kamu bertanya tentang apa sih yang membuat kamu itu spesial untuk Tuhan?
Adakah waktu-waktu di mana kamu bertanya, apa aku benar-benar berharga di mata Tuhan? Kenapa aku bisa berharga di mata Tuhan? Kalau ketika aku merasa lemah dan hancur hati, kerap kali aku menemukan diriku menanyakan hal tersebut. Bukannya aku meragukan Tuhan. Hanya saja aku meragukan apakah diriku ini layak untuk dicintai oleh Tuhan. Apa sih yang Tuhan lihat dariku sehingga Tuhan menyerahkan segalanya dan bahkan nyawanya sendiri untuk seseorang yang penuh kesalahan dan kelemahan sepertiku? Pertanyaan ini selalu timbul di hatiku sampai suatu hari Tuhan menyadarkanku lewat suatu peristiwa sederhana. Saat itu aku baru saja keluar dari mall, tapi aku menyadari ada sesuatu yang kurang. Ternyata gelangku hilang. Segera saja perasaan sebel timbul di hatiku. Sebab gelang itu adalah gelang yang aku buat sendiri. Tapi karena saat itu aku sedang terburu-buru, jadi aku tidak berniat untuk kembali ke mall ataupun mencari gelang itu. Lagi pula, gelang itu juga punya banyak kekurangan. Dan dengan hilangnya gelang itu, kupikir aku bisa membuat lagi yang baru dan bahkan lebih bagus dari gelang yang sebelumnya. Namun, entah mengapa, aku tiba-tiba teringat pada proses ketika aku membuat gelang itu. Aku ingat saat merencanakan bagaimana desainnya, dan aku juga ingat saat aku mempertimbangkan kira-kira manik-manik mana dan renda mana yang pas atau yang akan saya pilih. Bahkan perasaan menyenangkan ketika melihat rancangan gelang itu jadi, itu teringat kembali. Meskipun banyak kekurangan, tapi proses pembuatan gelang itu tidaklah mudah. Dan aku pun mengerjakannya dengan sungguh-sungguh. Mungkin seharusnya aku mencoba mencari gelang itu. Dan akhirnya langkahku terhenti. Kembalilah aku ke dalam mall. Aku mencari di supermarket, toko roti, dan terus menelusuri jalan-jalan yang sempat kulewati. Keinginanku untuk menemukan gelang itu semakin menguat. Saat tiba di toko buku, tempat terakhir yang kuingat kalau gelangku masih ada, aku hampir panik karena tidak menemukan gelangku di sana. Kemudian aku pun bertanya kepada karyawan yang ada di sana. Dan kemudian karyawannya itu berkata, "Maaf Kak, apakah gelang itu mahal?" Tanya pegawai itu dengan ekspresi yang sangat khawatir. Mungkin karena saya bertanya dengan sangat panik. Saat aku mengatakan bahwa gelang itu hanya terbuat dari manik-manik dan renda, pegawai ini terlihat heran. Namun, pegawai ini tetap tersenyum dan memintaku menunggu sambil ia menanyakan kepada teman-teman lainnya. Detik demi detik berlalu, hatiku semakin tidak karuan. Bagaimana kalau gelang itu hilang? Aku harus mendapatkannya kembali. Saat karyawan toko buku itu kembali dengan gelangku yang ada di tangannya, aku menerimanya dengan tangan gemetar. Aku langsung menggenggamnya dekat di dadaku dan bersyukur. Saat itulah aku sadari betapa berharganya bagiku benda tidak sempurna yang aku buat itu. Melalui kejadian ini, Tuhan membuatku sadar kalau aku bisa menganggap benda mati yang kubuat sebegitu berharganya, terlebih lagi Tuhan
menganggapku berharga di hatinya. Benar, bisa saja Tuhan menciptakan versi diriku yang lebih sempurna, tetapi Dia bukanlah Tuhan yang membuat kesalahan. Dialah Tuhan yang telah menenun kita dengan hati-hati dalam kandungan ibu kita. Bahkan sebelum kita terlahir di dunia ini, Dia sudah mengenal dan membuat rencana atas hidup kita. Anak-anak, tidak peduli apa yang kamu rasakan tentang dirimu sendiri, tidak peduli seberapa tidak sempurnanya kamu, kenyataannya bahwa Tuhan menciptakanmu itu sudah lebih dari cukup untuk menjadi alasan dan bukti mengapa Tuhan begitu mengasihimu. Meski kamu merasa dirimu bukanlah siapa-siapa atau bukanlah apa-apa, hidupmu seolah dipenuhi kesalahan dan juga kegagalan, orang-orang di sekelilingmu menolak kamu, teman-teman mengejek kamu, atau bahkan kamu putus asa terhadap dirimu sendiri, ketahuilah satu hal, kamu teramat sangat berharga di mata Tuhan. Miss akan membacakan di Yesaya 43 ayat 4a. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau. Sekian yang bisa Miss sampaikan. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di kerajaan surga, mengucap syukur ya Tuhan untuk kebaikan-Mu Tuhan, untuk penyertaan-Mu ya Tuhan kepada kami yang tidak sempurna ini. Terima kasih ya Tuhan untuk kasih karunia yang telah Engkau berikan kepada kami, untuk menerima kami dengan apa adanya dan menganggap kami itu berharga di mata-Mu. Tuhan, terima kasih untuk segala kemurahan dan kebaikan-Mu di dalam hidup setiap kami. Tuhan, sebentar kami akan belajar, Engkau sertai kami ya Tuhan, Engkau berikan kami hikmat, kepintaran, dan kepandaian. Engkau berkati kami ya Tuhan agar kami bisa menangkap apa yang guru kami ajarkan kepada kami. Terima kasih ya Tuhan, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke anak-anak, sampai bertemu lagi. Bye-bye. Tuhan Yesus memberkati. Mazmur 91 ayat 1-16. Dalam lindungan Tuhan. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Dialah yang akan melepaskan aku dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya, engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya.
Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin.